Halo Gen, balik lagi bareng gua Rivaldi. Kali ini gua sudah bersama salah satu musisi kece nih di Indonesia nih, yaitu Mas Reza Arfandi. Halo Mas. Yes, halo Mas Aldi. Oke, mungkin buat teman-teman, kalau kita manggilnya Sobat Gen nih Mas. Oh, Sobat Iya, Gen. mungkin Oke, bisa halo Sobat Gen. perkenalan diri terlebih dahulu Mas, sedikit Mas. Boleh, boleh. Nama saya Reza Arfandi. Saya seorang musisi dari Jakarta, ya. Terus saya baru mengeluarkan single baru, judulnya Perfect. Oke, gitu teman-teman. Oke, mungkin boleh tahu nggak sih Mas, perjalanan dari awal bisa masuk ke dunia musik tanah air itu gimana Mas? Perjalanannya mungkin dari kalau di Indonesia ya dari 2013 lah. Gitu. Waktu itu saya sama band saya, nama band saya itu Strolling Wizards. Kita bikin mini album, terus kita juga dari 2013 sampai 2024 itu basically kita aktifnya di produksi gitu. Produksi lagu-lagu sendiri, mini album, singles, kita rilis ya. Kita juga ada sempatlah ada gig tour segala macam kayak gitu. Oke Mas, kan yang saya tahu Mas Reza kan sebagai kakaknya chef ternama di Indonesia juga nih. Iya, Jadi teman-teman yang belum tahu, Mas Reza ini adalah kakak kandung dari chef Farah Queen gitu. Tapi emang background keluarga itu ada yang macam-macam ya, ada yang musisi atau memang dunia kuliner gitu Mas? Ya, betul sekali, betul. Berarti memang mungkin dari kecil gitu nggak harus dipakomin harus kesini gitu ya Mas? Sebenarnya kalau orang tua ya dulu kan berharapnya ya kita menjadi konvensional lah ya gitu ya. Saya mungkin diharapkan menjadi engineer, mungkin jadi militer mungkin ya. Terus adik saya mungkin di finance, terus adik saya yang paling kecil mungkin di ekonomi kayak gitu. Ya cuman ternyata setelah kita semua tumbuh dewasa, kita merantau kemana-mana, at the end of the day ya kita masing-masing punya jalan sendiri lah kayak gitu. Oh ya, jadi baru terkait single terbaru ini Mas, jadi Perfect, bisa diceritain nggak sih Mas itu? Oh ya. Proses pembuatannya gimana, inspirasinya dari mana? Gitu. Iya. Oke. Kalau inspirasi tentu saja mungkin background kalau saya bikin lagu itu lagu itu akan timbul kalau saya merasakan sesuatu gitu ya. Jadi idenya itu timbul kalau saya merasakan sesuatu, dan mungkin pada saat itu pas lagu Perfect ini muncul idenya gitu ya, itu ya saya lagi punya perasaan cinta yang cukup mendalam lah gitu. Ya mungkin istri saya lagi baik, nggak tahu. Jadi waktu itu idenya itu keluar justru pertama di bagian chorusnya dulu. Nah, terus setelah itu saya bilang, oh ini kayaknya sesuatu yang menarik nih untuk di record ya, diseriusin gitu. Akhirnya saya sama teman-teman saya ya udah kita jamming, kita coba. Akhirnya terkumpul lah itu part by partnya dari beginning, dari intro, terus verse, chorus sampai ke endingnya itu akhirnya tercapai ya lebih kurang mungkin 2-3 bulan lah proses recordingnya. Dari lagu Perfect ini Mas, ada part tersendiri nggak sih yang Mas Reza tuh kayak, wah ini part ini tuh buat gue dalam banget nih? Iya. Ada gak tuh Mas? Ada. Part di mana tuh Mas? Jadi part verse kedua ya gitu, yang I love the way your eyes shines when you look at me kayak gitu. Jadi kayak, mata lu berbinar-binar karena ngeliat gua kayak gitu. Berarti emang geli banget itu. Dari segi liriknya udah dalam banget ya Mas? Iya. Oh iya Mas, kan penonton kita juga anak-anak muda nih Mas. Ya. Mas saya sebagai musisi di Indonesia ini ada pesan-pesan nggak sih buat anak-anak muda yang mau terjun ke dunia musik lah istilahnya? Apalagi mungkin dari zaman Mas Reza dulu yang secara media belum secanggih sekarang dengan yang zaman sekarang, justru anak-anak muda lebih mudah lah buat ini. Ada pesan-pesan tersendiri gak nih Mas? Tentu saja ya, maksudnya terus berkarya gitu ya, jangan menyerah kayak gitu. Apalagi sekarang zamannya sudah sangat terbuka gitu ya, baik dari sisi style music gitu. Maksudnya audiensnya itu udah sangat beragam lah di Indonesia. Terus dari sisi teknologi untuk self recording juga itu luar biasa, udah powerful.
sama ya apa ya, promoin lagu sendiri tuh sekarang tuh udah jauh lebih simple lah kayak gitu kalau menurut saya. Walaupun ya nggak gampang juga ya bisa dapetin apa namanya atensi dari audiens yang begini besar kayak gitu. Cuman at least tools untuk kita berkarya secara mandiri itu saat ini tuh jauh lebih hebat lah gitu, lebih bagus gitu. Jadi jangan berhenti berkarya, terus bereksperimen. Yang penting pesannya adalah jangan ngeluh dulu ya Mas ya. Iya. Maksudnya dengan apapun rintangannya ya mulai dulu aja. Yes. Apalagi dari sekarang kan zamannya mudah semua gitu ya Mas. Oh ya. Oh Iya. ya Mas, Perfect kan single solo pertama nih debut. Ya. Mungkin ada rencana kolaborasi bareng musisi lain nggak kira-kira? Oh ada. Sebenarnya saya udah kolaborasi duluan malah. Gitu. Jadi sekarang saya salah satu bagian dari kolaborator musisi blues. Namanya Twisted Blues. Nah di situ ada saya, ada Anok Blues One teman saya itu, terus yang ketiga Asora, penyanyi yang luar biasa juga gitu dari Jakarta. Mungkin saya mau nanya satu lagi sih Mas. Ya. Mungkin ini pertanyaannya agak unik lah, maksudnya bukan unik. Boleh nggak sih Mas sebutin 5 lagu Indonesia yang menurut Mas Reza tuh ini lagu belum ada yang gantinya nih sampai sekarang. Wow. Lagu baru atau lagu lama terserah. Tapi Indonesia sih. Yes, boleh. Yang pasti sampai sekarang ya, saya tuh masih ingat banget lagunya Bimbo. Saya nggak tahu judulnya, cuman yang ada ular-ularnya itu wah, luar biasa. Terus lagu kedua Melati dari Jayagiri. Siapa ya dulu ya penyanyi ya? Saya lupa deh. Bimbo juga ya? Melati dari Jayagiri dari Bimbo. Kemudian waktu saya kuliah itu Chrisye bikin Surya Tenggelam. Wah, itu juga one of the most amazing song kayak gitu ya, dari aransemennya, dari liriknya. Kalau nggak salah Guru Soekarno Putra yang bikin liriknya itu. Terus yang keempat Slang. Kalau Slang nggak mungkin mati. Slang itu saya suka dulu, Kamu Harus Pulang judulnya. Kamu Harus Cepat Pulang. Ya itu juga lagu yang sampai sekarang kadang-kadang kalau lagi ngejam sama anak-anak lagu itu dibawain. Dan terakhir Plastik. Dari band Plastik. Mau kemana? Sorry ya, saya judulnya saya nggak tahu, saya bisa rhymingnya. Mau kemana? Itu waktu itu Ipang masih muda gitu ya, vokalnya itu keren banget. Mengarah-ngarah ke Lenny Kravitz lah zaman itu keren banget. Oke, jadi itu 5 lagu atau lagu dari band penyanyi di Indonesia yang itu belum bisa tergantikan di Indonesia sampai saat ini ya Mas. Oke. Menurut saya. Mungkin terakhir Mas, ada nggak sih pesan-pesan buat para penonton nih? Khususnya buat pendengar Mas Reza juga. Yes. Oh ya, tentu saja. Teman-teman sekalian, kalau berkenan boleh boleh cek single baru saya Perfect di semua digital platforms, sudah tersedia, dan kalau suka bisa kunjungin Instagram saya, arfandi.reza. Oke teman-teman. Oke Mas Reza, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman, kita pamit. Dadah.